Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel pendidikannya Mimi Oktri. Nah, gimana anak-anak ibu semuanya, sehat kan hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk menerima pelajaran yang akan ibu berikan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa, coba ada yang tahu nggak? Kita akan membahas tentang materi, kritik, dan esai pada karya sastra. Mau tahu gimana penjelasan lengkapnya? Langsung aja yuk cek video berikut ini. Secara etimologis, kritik berasal dari bahasa Yunani, yaitu krites yang berarti hakim. Krites sendiri berasal dari kata krinein yang berarti menghakimi, membanding, atau menimbang. Jadi, bentuk krites inilah yang menjadi dasar kata kritik. Kalian udah pada tahu nggak sih kalau karya sastra itu tidak lantas terlepas dari berbagai kritik dan saran. Di balik keindahan karya sastra, sebuah kritik juga dibutuhkan untuk terus memperindah dan menyempurnakan hal-hal yang dirasa kurang tepat. Lalu, apa itu kritik? Kritik sastra adalah analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik dan buruknya suatu karya secara objektif. Objektif itu seperti apa ya, Bu? Objektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak dipengaruhi oleh pandangan lain gitu. Lalu kita lanjutkan dengan pengertian esai. Esai adalah karya tulis yang mengungkapkan pemikiran dan pendapat kamu tentang sebuah karya dari topik tertentu. Nah, sampai sini sudah paham gak sih pengertian kritik dan esai? Lebih luasnya lagi nih, Widya Martaya dan Sudiati berpendapat bahwa kritik sastra adalah pengamatan yang teliti, perbandingan yang tepat, dan pertimbangan yang adil terhadap baik dan buruknya kualitas, nilai, serta kebenaran suatu karya. Oke, sebelum kita menulis kritik dan esai, ada beberapa prinsip yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus tahu pokok persoalan yang dibahas, apakah layak untuk diulas atau tidak. Dan yang kedua, pendekatan yang digunakan harus jelas. Apakah pendekatan yang digunakan bersifat faktual atau imajinatif? Seperti itu ya. Lanjut ke ciri-ciri dari kritik dan esai. Yang bisa kalian lihat sendiri nih, ada 4 perbedaan yang jelas dari kritik dan esai. Nah, ciri kritik yang pertama yaitu menawarkan evaluasi baik kekuatan dan kelemahan dari sebuah karya sastra. Sedangkan esai ditulis dalam bentuk prosa. Apa itu prosa? Prosa adalah karya sastra yang bersifat naratif dan biasanya diisi dengan cerita rekaan atau hayalan dari si penulis. Nah, ciri kedua dari kritik yaitu memberi evaluasi yang sifatnya objektif. Sedangkan esai biasanya berisi pendek dan dapat dibaca dengan nyaman dalam 2 jam. Ciri ketiga dari kritik yaitu mencerminkan pendapat pribadi kritikus terhadap karya sastra. Sedangkan pada esai, dia memiliki gaya penulisan yang khas yang menunjukkan ciri khas dari si penulis. Dan yang terakhir, ciri kritik yaitu menawarkan saran untuk perbaikan atau penyempurnaan. Sedangkan di esai menjaga kekompakan dalam penulisan. Seperti itu ya. Oke, lanjut kita bahas struktur kritik sastra. Strukturnya ada 3. Yang pertama pengenalan isu, kemudian pemaparan argumen, dan yang terakhir rekomendasi atau penegasan ulang. Nah, pada bagian pertama ini berisi identitas penulis, karya sastra yang pernah dihasilkan, penilaian secara umum termasuk gambaran karya sastra itu sendiri. Oke, di bagian kedua ini yaitu di pemaparan argumen berisi analisis unsur-unsur karya berdasarkan perspektif atau sudut pandang penulis terhadap karya sastra. Bagian ini juga mengemukakan fakta pendukung untuk memperkuat argumennya. Oke, di bagian struktur yang terakhir kita punya rekomendasi atau penegasan ulang. Nah, di bagian ini berisi timbangan keunggulan maupun kelemahan karya sastra yang diulas. Pada bagian ini dapat pula disertai saran untuk khalayak terkait dengan kepentingan pengapresiasiannya. Misalnya untuk tugas skripsi atau untuk tugas sekolah, seperti itu. Next, kita bahas tentang kaidah kebahasaan yang digunakan dalam kritik sastra esai. Adapun kaidah kebahasaan yang pertama digunakan yaitu menggunakan kata sifat yang menunjukkan pendapat dan penilaian terhadap karya sastra tertentu. Misalnya seperti kata cukup, fenomenal, gamblang, sederhana, lugas, berhasil, sukses, sangat tepat, populer, dan sebagainya. Yang kedua biasanya menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata-kata yang digunakan oleh si tokoh tetapi tidak dapat dilihat oleh
si lawan bicaranya atau disebut dengan perasaan. Yang berikutnya yaitu penggunaan kata-kata perujukan seperti kata menurut, berdasarkan, merujuk, kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu hal. Contohnya, dengan merujuk pada fenomena tersebut, tampaknya terdapat penurunan standar moral agama pada suatu daerah. Nah, selanjutnya penggunaan kata persuasif yang contohnya seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan seharusnya. Nah, yang terakhir penggunaan pernyataan yang bersifat mendefinisikan sebagai bentuk lain dari pengungkapan pendapat penulis. Pernyataan-pernyataan tersebut antara lain ditandai oleh penggunaan kata merupakan, adalah, yaitu, dan yakni. Jadi, dapat kita simpulkan bersama bahwa kritik sastra dan esai ini memiliki beberapa tujuan sebagai sasaran ajar, yaitu memperluas wawasan penulis baik yang berkaitan dengan bahasa maupun objek tema tulisan. Yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas menulis anak-anak ibu. Dan yang ketiga, menjembatani kesenjangan antar pembaca dan karya sastra. Jadi dengan belajar kritik sastra kita dapat menganalisis, mengamati atau menilai baik dan buruknya suatu karya sastra. Nah, jadi udah pada paham kan tentang materi ini kan? Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih buat anak-anak ibu yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.